Dengarkan dengan keheningan terdalam dari dirimu, wahai jiwa terpilih. Hari ini bukan hanya tanggal 9 Desember 2025 yang biasa tercetak di kalender. Bukan sekadar pergantian hari yang diiringi matahari terbit atau angin yang datang dari timur. Tapi sebuah penanda gaib saat poros takdirmu sedikit bergeser dan gerbang yang selama ini engkau ketuk dalam doa yang sunyi mulai terbuka perlahan. Ada suara halus dari langit yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Ada getaran lembut dari semesta yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sabar. Oleh ruh yang pernah melalui malam-malam panjang tanpa kepastian. Oleh langkah yang tetap berjalan meski tubuh lelah. Dan oleh jiwa yang masih percaya meski dunia terus mencoba meruntuhkan keyakinannya. Engkau adalah jiwa itu. Engkau yang selama ini tidak menyerah meski berkali-kali hidup membuatmu nyaris kehilangan harapan. Engkau yang tetap memilih diam saat dunia ramai menghina. Engkau yang tetap memilih memberi saat tanganmu pun kosong. Engkau yang tetap percaya bahwa rezeki sejati tidak datang dari manusia tetapi dari langit yang melihat hati. Dan kini langit sedang menunduk padamu, jiwa terpilih. Dengarkan baik-baik dengan seluruh energi kesadaranmu. Ada kekuatan finansial yang telah dipersiapkan khusus untukmu. Ia bukan hanya datang karena usahamu, tapi karena engkau telah menuntaskan sesuatu yang tak terlihat oleh banyak orang. Engkau telah meluluhkan kerasnya kenyataan dengan kelembutan hati. Engkau telah memeluk luka dengan pengertian. Dan engkau telah melalui ujian panjang tanpa kehilangan arah. Hari ini, langit memutuskan untuk membalas semua itu bukan dengan sekadar harapan yang menggantung di langit tinggi, tapi dengan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa mengetuk pintu rumahmu. Sesuatu yang bisa menjatuhkan air mata syukur dari matamu saat engkau membuka pintu dan menyadari bahwa keajaiban itu nyata. Bahwa kekuatan finansial yang engkau butuhkan bukan hanya datang tapi dikirim langsung. Bukan oleh siapa-siapa tapi oleh semesta itu sendiri. Oleh Tuhan yang sejak awal tak pernah tidur. Yang mendengar desah napasmu dalam kelam. Yang mencatat setiap keteguhanmu ketika tak seorang pun peduli. Yang menyimpan setiap tetes air matamu sebagai alasan mengapa saat ini, tepat saat ini, Dia mengirimkan jawabannya. Tarik napas dalam. Biarkan paru-parumu menerima harapan yang baru. Lepaskan semua keraguan. Biarkan jiwamu kembali percaya, karena bukan engkau yang terlambat menerima rezeki, tetapi memang langit sedang menunggu waktu yang paling indah untuk memberimu sesuatu yang tidak bisa dicuri, tidak bisa direndahkan, tidak bisa dibatalkan, hadiah ilahi yang hanya ditujukan untuk jiwa-jiwa yang telah menyelesaikan luka dengan kasih. Hari ini wahai jiwa yang kuat, rezeki itu sedang berjalan menuju rumahmu, dengan langkah tenang, dengan wajah teduh, dengan napas hangat yang membawa kedamaian dan kekuatan baru. Ia datang bukan hanya sebagai uang, tetapi sebagai bentuk cinta dari langit, untuk dirimu yang pernah ingin menyerah namun tetap memilih bertahan. Dan sebelum kita membuka lebih banyak makna di balik pesan ini, tekan tombol suka sekarang. Tekan berlangganan jika engkau ingin terus bersama dalam perjalanan jiwa ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar suara dari langit bisa terus kau dengar melalui pesan-pesan ini. Dan tulislah di kolom komentar, angka 77. Sebagai apa terserah. Mungkin sebagai rasa syukurmu, mungkin sebagai janji pada dirimu sendiri, atau mungkin sebagai isyarat bahwa engkau siap. Siap menerima rezeki yang bukan hanya memenuhi dompetmu, tetapi juga menenangkan batinmu dan meneguhkan langkahmu menuju kehidupan yang lebih utuh. Bagian 1. Ketika beban itu perlahan menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Wahai jiwa terpilih,
Pernahkah engkau menyadari bahwa beban yang paling berat dalam hidupmu sesungguhnya sedang dibentuk menjadi cahaya? Bahwa derita finansial yang selama ini engkau anggap sebagai kutukan, ternyata adalah jalur sunyi tempat engkau dibentuk menjadi pribadi yang tak tergoyahkan oleh angin, tak runtuh oleh badai, dan tak silau oleh dunia. Engkau pernah menunduk terlalu lama, menghitung receh sambil menahan isak di dada, berlari dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk sekadar bertahan, mengorbankan kenyamanan demi mimpi yang tak juga menampakkan ujungnya. Tapi engkau tidak menyerah. Meski dunia seolah mengabaikanmu, meski orang-orang yang kau bantu justru pergi lebih dulu, engkau tetap melangkah, karena jauh di dalam jiwamu, engkau tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan, dan hari ini dengarkan baik-baik. Segala beban itu bukan lagi batu yang menenggelamkanmu. Ia telah berubah menjadi cahaya yang akan menuntunmu pulang ke tempat bernama kelimpahan. Beban itu kini menjadi jembatan, menjadi jalur emas yang tidak semua orang bisa lalui. Hanya jiwa-jiwa yang pernah merasa kehilangan, hanya hati-hati yang pernah patah dan tetap memilih percaya yang bisa berjalan di atasnya. Jiwa terpilih. Saat engkau merasa tidak punya apa-apa, sesungguhnya engkau sedang dikosongkan, agar kelak engkau bisa menampung sesuatu yang lebih besar. Saat engkau merasa dibiarkan, sesungguhnya semesta sedang menjauhkanmu dari suara-suara yang mengganggu proses kelahiran kekuatanmu. Dan ketika engkau merasa sendiri, percayalah, cahaya itu sudah ada di belakang punggungmu, menjaga langkahmu, menunggu saat yang tepat untuk menyinarimu dari depan. Beban itu adalah bahasa langit. Bentuknya mungkin berupa tagihan yang menumpuk, pekerjaan yang tak kunjung stabil, kebutuhan hidup yang lebih besar dari penghasilanmu, atau pertanyaan-pertanyaan dalam kepala yang belum mendapat jawaban. Tapi di balik semua itu, ada percikan cahaya yang perlahan tumbuh. Hari ini, cahaya itu mulai terang. Hari ini, engkau tidak lagi berada dalam lorong yang gelap, sebab langit telah menyalakan pelita dari dalam dirimu, dan pelita itu akan menuntun rezeki datang, bukan hanya dari arah yang biasa, tetapi dari arah yang tidak pernah kau kira. Engkau akan terkejut saat mendapati bahwa ternyata semua jalan yang dulu ditutup, hanya agar engkau bisa diarahkan pada satu pintu yang terbuka lebar. Pintu yang ditulis khusus untukmu. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh orang lain. Pintu yang dibaliknya telah menunggu kekuatan finansial yang selama ini engkau perjuangkan bukan dengan otot tetapi dengan hati. Dan ketika pintu itu engkau lewati, engkau akan menangis, bukan karena takut, tetapi karena engkau menyadari betapa tidak sia-sia luka itu, betapa tidak percuma kesabaran itu, betapa adil semesta. Jika engkau benar-benar bertahan, jiwa terpilih. Ini bukan tentang uang semata, ini tentang kehormatan, tentang bagaimana engkau tetap jujur saat dunia memaksamu berbohong, tentang bagaimana engkau tetap memberi meski engkau sendiri kekurangan, tentang bagaimana engkau tetap menjaga cahaya di hatimu saat segala sesuatu ingin memadamkannya. Hari ini engkau tidak hanya sedang diberi rezeki, engkau sedang dikembalikan pada jati dirimu yang sejati. Engkau sedang dipeluk oleh semesta yang selama ini diam-diam mencintaimu. Dan engkau akan melihat satu persatu kekuatan finansial itu datang bukan untuk mencukupi, tetapi untuk mengangkat, menguatkan, dan mengubah seluruh musim dalam hidupmu. Bagian 2. Saat penantianmu menjadi ladang yang mulai berbuah diam-diam, jiwa terpilih. Dalam diam, engkau telah menanam banyak hal, bukan hanya kerja keras yang terlihat orang lain, bukan hanya tenaga dan waktu yang terukur oleh dunia. Engkau menanam keyakinan dalam sunyi, engkau menyiramnya dengan harapan yang hampir padam, dan engkau merawatnya dengan doa yang hanya Tuhan yang tahu betapa basahnya mata saat kau ucapkan. Tak ada yang sia-sia dalam penantian yang dijaga dengan ikhlas. Setiap waktu yang kau lewati tanpa hasil di tangan
bukan waktu yang hilang. Ia adalah waktu yang sedang dipakai langit untuk menata panggung. Karena engkau tidak sedang disuruh gagal. Engkau sedang diminta sabar, agar saat buahnya muncul, engkau tidak hanya menikmati hasil, tapi memahami makna. Penantianmu itu yang sering terasa seperti ruang hampa yang membingungkan, yang kadang membuatmu bertanya apakah engkau salah langkah. Ternyata bukan kehampaan, ia adalah ladang. Dan ladang itu kini mulai menggeliat. Akar-akarnya tumbuh ke dalam tanah realitas. Tunas-tunasnya perlahan muncul ke permukaan. Bahkan ketika engkau tidak melihatnya, mereka tetap tumbuh. Karena begitulah cara langit bekerja. Dalam sunyi, dalam kedalaman, dalam ketelitian yang tidak terburu-buru. Jiwa terpilih, sebentar lagi engkau akan terbangun pada sebuah pagi yang berbeda. Semuanya masih tampak biasa. Jam dinding berdetak seperti kemarin, matahari menyusup di selatirai seperti biasanya. Tapi jiwamu akan merasa lain. Akan ada perasaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang sedang mendekat, seolah energi di sekelilingmu mulai berubah. Dan memang benar. Pada saat itulah ladang itu mulai menunjukkan buahnya. Satu demi satu hal-hal yang dulu terasa jauh mulai datang mendekat. Kesempatan, pertemuan, tawaran, pertolongan semuanya muncul tanpa harus kau buru. Karena benih yang engkau tanam di musim sunyi telah matang dalam ketepatan waktu yang suci. Engkau akan tertegun saat menyadari bahwa orang-orang yang dulu enggan mendengarkanmu kini datang menawarkan bantuan. Pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba menganga tanpa perlu diketuk. Rezeki yang dulunya engkau kejar, sekarang mengejarmu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena dirimu yang telah disiapkan. Jiwa terpilih, penantian itu telah menjadi kamu bukan sekadar penerima, tetapi pewaris. Pewaris dari sesuatu yang tidak bisa dicuri orang lain. Karena ladang itu bukan milik siapa-siapa selain engkau. Langit telah mencatat nama pemiliknya. Dan ketika musim panen itu datang, engkau tidak perlu takut akan kehilangan. Sebab buah itu bukan milik umum. Ia hanya tumbuh untuk mereka yang pernah menunggu dalam doa, yang pernah bertahan saat tak ada yang peduli, yang pernah diam saat dunia menganggapnya gagal. Engkau adalah mereka yang dimaksud, dan ladangmu kini mulai berbuah. Bukan karena waktunya tepat menurutmu, tetapi karena waktunya telah sempurna menurut langit. Jadi, bersiaplah. Bukan hanya rezeki yang akan datang, tapi kepercayaan, tanggung jawab, peningkatan frekuensi hidup, dan keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang pernah melewati gurun dan tetap menyimpan bunga di dadanya. Bagian 3. Ketika bantuan itu muncul dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Jiwa terpilih. Pernahkah engkau merasakan bahwa dalam hidup ini, keajaiban seringkali tidak datang dari tempat yang kita tatap setiap hari, melainkan dari sudut-sudut tak terlihat yang bahkan tak pernah kita pikirkan? Langkah-langkah pertolongan seringkali berderap dari arah yang tak kita kenal. Lalu tiba-tiba ia berdiri di depan pintu membawa jawaban dari doa yang kita ucapkan bertahun-tahun lalu. Itulah cara semesta bekerja. Ia tidak selalu mengirim bantuan melalui jalur yang engkau tahu. Ia lebih suka mengejutkanmu, mengajarkan bahwa engkau tidak bisa mengontrol segalanya tapi bisa mempercayai segalanya. Engkau mungkin berharap bantuan itu datang dari pekerjaanmu sekarang, dari seseorang yang engkau bantu dulu, atau dari sistem yang engkau percayai. Namun hari ini semesta memilih jalannya sendiri. Ia tidak memilih logika, ia memilih momen, dan momen itu telah tiba. Bantuan itu bisa berupa kabar yang datang tanpa pemberitahuan. Bisa berupa pesan yang masuk di pagi hari saat engkau merasa putus asa. Bisa berupa seseorang yang selama ini tidak pernah ada dalam daftar harapanmu,
tapi tiba-tiba menawarkan solusi yang tidak hanya menolong dompetmu, melainkan juga menenangkan hatimu. Rezeki tidak selalu masuk melalui pintu depan. Kadang ia menyusup dari jendela yang sempat engkau biarkan terbuka. Kadang ia muncul dari celah-celah kecil yang engkau anggap tidak penting. Kadang ia datang seperti angin, tidak terlihat tapi terasa. Seperti suara tidak terlihat tapi membimbing. Seperti pelukan Tuhan yang tidak kau lihat tapi membuatmu tenang. Jiwa terpilih, apa yang selama ini engkau kira mustahil sedang diproses. Langit sedang melunakkan hati seseorang. Semesta sedang membelokkan arah peristiwa. Tuhan sedang membisiki waktu agar berpihak padamu. Dan engkau hanya perlu bersiap menerima, bukan dengan keserakahan tapi dengan keyakinan. Rezeki yang benar-benar milikmu akan menemukan jalannya kembali padamu meski ia sempat tersesat. Ia tidak akan hilang. Ia tidak akan keliru alamat, karena langit tidak pernah lupa kepada siapa ia menitipkan balasan. Maka jangan batasi kemungkinan dengan nalar semata. Jangan pasrah kepada angka dalam tabungan atau logika penghasilan bulanan, karena yang akan menolongmu bukan manusia, tapi Dia yang menciptakan manusia, yang mampu menurunkan rezeki dari langit dan bumi, tanpa harus menjelaskan caranya padamu. Jangan kaget bila minggu ini engkau menerima kabar baik dari tempat yang tidak pernah kau daftar dalam harapanmu. Jangan heran bila seseorang dari masa lalumu tiba-tiba ingin mengembalikan sesuatu yang dulu belum sempat ia selesaikan. Jangan bingung bila semesta tiba-tiba membuka satu pintu besar setelah engkau terbiasa ditolak dari 10 pintu sebelumnya. Karena beginilah bantuan itu bekerja. Ia tidak datang saat engkau sudah siap secara materi. Ia datang saat engkau sudah siap secara jiwa. Saat engkau tidak lagi menggenggam ketakutan, melainkan menyerahkan semua dalam pelukan kepercayaan. Jiwa terpilih, percaya adalah kunci yang membukakan jalan rahasia dari langit. Bantuan itu sudah dekat, dan ia tidak peduli dari mana engkau berasal, berapa yang ada di rekeningmu, atau siapa yang percaya padamu. Ia hanya peduli, apakah engkau siap menerima, apakah engkau cukup berserah tanpa kehilangan harapan? Dan jika jawabannya iya, maka bersiaplah, karena bantuan itu tidak datang sebagai kebetulan. Ia datang sebagai takdir. Bagian 4. Gelombang energi kemakmuran yang menyapu segala keraguan dari hatimu. Jiwa terpilih, di dalam tubuhmu yang lelah, di balik napasmu yang nyaris habis karena beban, ada satu titik cahaya kecil yang selama ini tidak pernah padam. Meski engkau dirundung kekhawatiran, meski suara-suara dalam kepalamu terus berkata bahwa engkau tidak akan cukup, cahaya itu tetap hidup. Ia adalah keyakinan yang tidak bisa dibunuh oleh logika. Ia adalah nyala yang tidak bisa dipadamkan oleh hitungan. Engkau mungkin ragu apakah hari esok bisa engkau lewati, ragu apakah rezeki akan benar-benar datang, ragu apakah engkau cukup layak untuk dibantu. Tapi hari ini semesta datang bukan untuk menjawab keraguanmu dengan kata-kata, melainkan dengan energi. Bukan energi yang bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Seperti angin di pagi hari yang tiba-tiba menyejukkan kulitmu, seperti gelombang air yang menyentuh telapak kakimu, seperti getaran halus di dadamu ketika engkau diam dan tiba-tiba tahu sesuatu sedang berubah. Itulah gelombang energi kemakmuran. Ia tidak berbentuk uang secara langsung, tapi ia mengubah arah. Ia mengatur ulang ritme semesta di sekitarmu. Ia membuat peluang mulai berdatangan tanpa engkau kejar. Ia mengatur langkahmu agar berpapasan dengan keberuntungan. Ia membungkam suara takut di kepalamu. Dan perlahan ia menyapu bersih keraguan yang selama ini tumbuh seperti gulma di taman jiwamu. Engkau akan melihatnya, bukan hanya dengan mata, tapi dengan rasa yang pelan-pelan membuncah dalam dada. Seolah semua yang dulu engkau takutkan perlahan kehilangan kekuatannya.
Seolah semua yang dulu membuatmu cemas kini terlihat kecil karena ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Ketenangan yang lahir dari keyakinan jiwa terpilih. Kemakmuran sejati bukan hanya tentang jumlah uang, ia adalah tentang ruang batin yang tenang, tentang tidur yang tidak diburu angka, tentang langkah yang tidak lagi tergesa, tentang senyum yang tidak dibuat-buat. Dan hari ini, gelombang itu sedang menghampirimu. Ia membawa bukan hanya tambahan materi, tetapi pembaruan frekuensi dalam jiwamu. Semua rasa takut yang selama ini mengikatmu perlahan longgar. Semua rasa tidak aman yang membuatmu diam mulai melepuh. Engkau mulai kembali percaya bukan pada dunia, tetapi pada dirimu sendiri, pada Tuhan yang tidak pernah alpa, pada semesta yang selama ini bekerja diam-diam untukmu. Inilah saatnya engkau membiarkan dirimu percaya tanpa syarat. Tidak perlu menunggu semua tampak baik untuk merasa aman. Justru dengan rasa aman itulah semua mulai tampak baik. Sebab energi yang engkau pancarkan hari ini adalah sinyal kepada langit. Aku siap menerima rezeki itu tanpa rasa takut lagi. Dan saat itulah gelombang besar itu tidak lagi tertahan. Ia menyapu rumahmu dengan lembut namun tegas. Ia mengganti rasa khawatir dengan ketenangan. Ia mengganti hutang dengan harapan. Ia mengganti keraguan dengan keberanian. Jiwa terpilih. Biarkan gelombang ini masuk. Bukan untuk menghanyutkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Bukan untuk mengejutkanmu, tetapi untuk menyadarkanmu bahwa engkau telah lebih siap dari yang engkau kira. Bagian 5. Keteguhan hatimu. Menjadi magnet yang mengundang rizki makin dekat, jiwa terpilih. Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap kali engkau bertahan dalam diam, setiap kali engkau menolak menyerah meski tak ada satupun yang tampak berpihak, engkau sedang menciptakan medan energi, medan yang sangat kuat, medan yang tidak bisa dipalsukan, medan yang tidak bisa direkayasa. Ia muncul dari sesuatu yang hanya bisa lahir lewat ujian, keteguhan hati. Dunia ini tunduk pada frekuensi. Apa yang engkau pancarkan, itulah yang engkau tarik. Dan saat engkau berjalan dalam keteguhan, bukan karena sombong, tetapi karena engkau percaya pada panggilan jiwamu. Semesta mulai mendekat, rizki mulai mencari sumbernya. Dan engkau yang selama ini ditempa dalam sunyi, perlahan menjadi magnet. Ya, magnet. Bukan yang hanya menarik satu atau dua keping harapan, tapi yang menarik rangkaian berkah yang selama ini tertunda, karena Tuhan tahu semua yang engkau alami bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menyempurnakan getaranmu. Jiwa terpilih. Keteguhanmu bukan hal kecil, ia adalah wujud dari keimanan tanpa syarat. Saat engkau memilih tetap berjalan meski tidak tahu ujungnya di mana, saat engkau tetap memberi meski yang engkau punya hanya sedikit. Saat engkau tetap memeluk dirimu sendiri di tengah dingin dunia yang dingin. Itulah saat-saat di mana medan energimu berubah. Dari frekuensi butuh menjadi frekuensi layak. Dari meminta menjadi memanggil. Dari berharap menjadi menarik. Dan ketika medan itu mulai aktif, rizki tidak bisa lagi menghindar. Ia akan datang. Bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena ia ditarik. Ia merasa nyaman berada di dekat jiwamu, karena jiwamu tidak lagi gelisah, tidak lagi panik, tidak lagi menuntut, tapi menerima, memelihara, dan merayakan keberadaan dirinya. Engkau akan melihat bagaimana uang datang dengan cara yang lembut, bagaimana solusi datang dengan kejelasan yang tenang, bagaimana pintu-pintu terbuka tanpa engkau dobrak, dan bagaimana keajaiban kecil mulai membentuk pola yang tak bisa lagi disebut kebetulan. Itu bukan hasil dari keberuntungan, itu buah dari keteguhan, dan keteguhan adalah kekuatan paling sunyi yang sering dilupakan manusia. Jiwa terpilih. Engkau telah menjadi pusat dari gelombang yang engkau ciptakan sendiri. Sekarang, duduklah sebentar, rasakan.
Dalam heningmu yang sekarang engkau mungkin merasakan sesuatu di udara, lebih tenang, lebih luas, lebih ringan. Itu bukan perasaan kosong, itu adalah tanda bahwa medanmu mulai bersih. Dan saat medan itu bersih, rezeki tidak hanya datang, ia tinggal, ia menetap, ia tumbuh bersamamu, karena semesta bukan hanya ingin memberimu, ia ingin mempercayaimu. Bagian 6. Langit menurunkan hadiah kepada mereka yang sudah menyelesaikan ujian, jiwa terpilih. Ada yang tidak banyak disadari oleh manusia, bahwa dalam setiap perjalanan yang tampak biasa, tersembunyi ujian yang tidak kasat mata. Bukan ujian di hadapan banyak orang, bukan pertunjukan duka yang bisa disaksikan publik, melainkan ujian sunyi. Ujian batin yang tak terlihat namun terasa sangat dalam. Engkau mungkin pernah menatap atap kamar di malam hari dan bertanya, apakah aku sedang dihukum? Kenapa semua pintu tertutup? Kenapa semua rencana berantakan bahkan sebelum sempat dijalani? Kenapa angka di rekening tak pernah cukup? Kenapa peluang datang begitu cepat kepada orang lain tapi begitu lambat padaku? Dan hari ini, semesta ingin menjawab semua itu, bukan dengan kata-kata tapi dengan kehadiran, dengan kedatangan sesuatu yang nyata, sesuatu yang engkau butuhkan, sesuatu yang selama ini seperti mimpi yang terlalu jauh tapi kini mulai menjelma nyata di hadapanmu. Jiwa terpilih, setiap jiwa yang telah melalui ujian dengan keikhlasan, berhak menerima hadiah. Bukan hadiah dalam bentuk pujian, bukan dalam bentuk kemudahan instan, tapi dalam bentuk kekuatan finansial yang tidak hanya datang sebagai angka, tapi sebagai bentuk kepercayaan dari langit, karena engkau telah lulus. Bukan dari sebuah kompetisi, tapi dari ujian terdalam, ujian menunggu, ujian bertahan, ujian percaya saat tidak ada yang bisa diyakini. Lihatlah perjalananmu sendiri. Lihat luka-luka yang tidak engkau pamerkan. Lihat kesepian yang tidak pernah engkau keluhkan. Lihat bagaimana engkau tetap menolong orang lain padahal engkau pun butuh pertolongan. Lihat bagaimana engkau tetap bersyukur padahal tidak ada yang bisa dibanggakan. Lihat bagaimana engkau tetap bekerja, tetap bangun pagi, tetap bergerak, meski seringkali jiwamu terasa hampa. Itulah bukti bahwa engkau telah melalui sesuatu yang tidak semua orang mampu jalani. Dan langit mencatatnya, bukan dengan tinta, tapi dengan energi, dengan vibrasi, dengan pengakuan yang tidak perlu diumumkan karena semesta tidak butuh sorak-sorai untuk mengakui seorang pemenang. Hari ini langit sedang bergerak ke arahmu, tidak dengan guntur, tidak dengan pelangi, tapi dengan keheningan yang membawa rezeki masuk melalui celah yang engkau buka dengan sabar. Engkau mungkin tidak menyadari kapan tepatnya semuanya berubah, tapi engkau akan bangun suatu hari nanti dengan rasa baru di dadamu. Perasaan bahwa beban itu mulai berkurang, bahwa pertanyaan itu mulai terjawab, bahwa angka-angka di dompetmu mulai bersahabat, bahwa engkau bisa membayar tanpa rasa takut akan kekurangan, bahwa engkau bisa memberi tanpa harus mengorbankan kebutuhan sendiri. Jiwa terpilih, ini bukan balas jasa, ini adalah balas iman, karena imanmu yang tidak pernah goyah meski diguncang, karena keyakinanmu yang tetap kau pegang meski tanganmu gemetar. Engkau tidak tahu berapa banyak tabungan spiritual yang telah kau simpan. Engkau tidak tahu berapa banyak amin yang telah dikabulkan di balik layar. Engkau tidak tahu bahwa setiap kali engkau berkata, "Tidak apa-apa, aku masih kuat," semesta mengukir satu tanda baru dalam buku takdir. Ia telah siap menerima hadiah. Hari ini hadiah itu turun, tidak akan langsung membuat hidupmu mewah, tetapi akan membuat hidupmu utuh. Tidak akan membanjiri rekeningmu dengan tumpukan uang, tetapi akan mengalirkan dana yang cukup, tepat, dan terus bertambah. Tidak akan menjadikanmu sombong, tetapi menjadikanmu damai. Itulah jenis rezeki yang dikirim kepada mereka yang sudah lulus dari ujian tanpa harus mencaci kehidupan, dan engkau adalah salah satunya.
Karena engkau tahu, yang datang dari langit tidak perlu dirayakan dengan pesta besar, cukup dengan sujud yang lebih dalam dan hati yang lebih ringan. Jadi jika hari ini engkau tiba-tiba mendapat bantuan dari tempat yang tidak biasa, jika engkau mendapati bahwa apa yang selama ini engkau butuhkan datang dalam bentuk sederhana tapi menyelamatkan, jika engkau merasa lebih tenang tanpa tahu kenapa, ketahuilah, itu bukan kebetulan, itu adalah hadiah. Dan hadiah itu turun bukan karena engkau meminta, tapi karena engkau telah membuktikan bahwa engkau layak. Bagian 7. Pintu rumahmu akan menjadi saksi kekuatan finansial yang datang membawa sukacita baru. Jiwa terpilih, engkau mungkin tidak mengira bahwa pintu rumahmu, yang selama ini hanya menjadi batas antara ruang pribadi dan dunia luar, akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidupmu. Pintu itu yang dulu engkau buka dengan rasa cemas saat penagih datang, yang pernah kau pandang dengan hening sambil berharap ada kabar baik dari luar, kini akan bergetar oleh ketukan yang berbeda, ketukan yang lembut, tapi membawa kekuatan, bukan kekuatan yang memaksa, tapi kekuatan yang meyakinkan, kekuatan yang selama ini engkau tunggu, kekuatan finansial yang tidak hanya memenuhi kebutuhanmu, tapi memperluas harapanmu, jiwa terpilih. Rezeki yang turun dari langit tidak akan mengetuk pintu dengan gegap gempita. Ia tidak membawa megafon, ia tidak mengetuk dengan paksa, ia datang dengan cara yang santun, penuh kehormatan karena ia tahu rumah ini adalah tempat tinggal jiwa yang telah melalui badai panjang. Dan saat engkau membuka pintu itu, tidak akan ada suara gemuruh, tapi ada udara baru yang menyelinap masuk. Udara yang membuatmu bisa menarik napas lebih dalam, udara yang membawa wangi kelegaan, udara yang mengatakan, kamu tidak perlu lari lagi, aku telah sampai. Rezeki itu mungkin hadir sebagai seseorang yang tiba-tiba menawarkan kerjasama, sebagai pelanggan baru yang datang dengan penuh ketulusan, sebagai kontrak tak terduga yang menawarkan nilai lebih dari yang kau minta, sebagai transaksi yang berhasil tanpa banyak negosiasi, sebagai jalan yang tadinya samar kini terang benderang, atau mungkin rezeki itu datang sebagai ketenangan batin, sebagai rasa cukup yang belum pernah kau rasakan, sebagai pemahaman bahwa engkau tidak lagi harus bersaing untuk bernapas, bahwa kehidupan kini berdiri di sampingmu, bukan lagi di seberang. Pintu rumahmu akan menjadi pintu berkat, bukan hanya satu kali, tapi berulang-ulang, karena setelah rezeki datang dan merasa diterima, ia akan datang lagi dan lagi dan lagi. Jiwa terpilih, engkau tidak sedang bermimpi, engkau tidak sedang berhalusinasi. Ini bukan sugesti kosong, ini adalah realitas baru yang lahir dari frekuensi kesadaranmu. Engkau telah menciptakan medan energi penerimaan dan semesta meresponsnya dengan sangat halus, tapi sangat nyata. Bayangkan saja, esok pagi engkau membuka pintu, tidak ada orang di depan sana, tapi udara terasa berbeda. Engkau masuk kembali ke dalam dan melihat ada transfer masuk ke rekeningmu. Ada pesan baru yang membuka peluang. Ada senyuman dalam hatimu yang belum pernah muncul sejak lama. Ada rasa bahwa sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu nyata. Karena pintu rumah, wahai jiwa terpilih, bukan hanya simbol fisik. Ia adalah metafora dari kesadaranmu yang telah engkau buka perlahan, meski engkau sempat takut. Ia adalah batas antara dirimu yang lama, yang khawatir, yang gelisah, dan dirimu yang baru, yang tenang, yang menerima, yang terbuka bagi arus kelimpahan. Sekarang engkau sudah berada di sisi yang baru, pintu itu telah terbuka, dan rezeki tidak perlu mengetuk lagi. Ia akan masuk, karena ia tahu rumah ini telah siap menjadi tempat tinggalnya. Dan engkau, wahai jiwa terpilih, adalah tuan rumah dari segala yang baik yang kini datang menghampiri. Jiwa terpilih, engkau telah tiba di penghujung dari pesan yang ditulis bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan energi. Engkau telah duduk bersama suara yang tidak sekadar bercerita tapi bergetar dalam frekuensi batinmu.
Engkau telah berjalan sejauh ini tidak karena dunia mendorongmu, tetapi karena jiwamu tahu bahwa ia harus bangkit. Hari ini bukan hanya tentang harapan, tetapi tentang penegasan bahwa langit tidak pernah diam, bahwa Tuhan tidak pernah lalai, bahwa semesta tidak pernah salah menilai perjuangan yang kau jalani diam-diam. Engkau telah mengubah dirimu dari sosok yang meminta menjadi sosok yang menerima, dari yang meragukan menjadi yang mengizinkan, dari yang bertanya menjadi yang tahu kapan harus diam dan percaya. Itulah puncak dari spiritualitas, bukan ketika engkau tahu segalanya, tetapi ketika engkau merasa cukup hanya dengan keyakinan jiwa terpilih. Dengarkan ini dengan sepenuh lapisan dirimu, segala sesuatu yang telah kau perjuangkan, segala yang telah kau ikhlaskan, segala tangis yang tidak pernah orang lain dengar, segala keputusan sulit yang kau ambil dalam gelap, semua itu sedang dihargai oleh semesta, bukan esok, bukan lusa, tapi sekarang. Di detik ini, di momen ketika engkau membuka hati untuk percaya, ketika engkau berhenti berlari dan mulai menatap hidup dengan kepala tegak, tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa tidak layak. Rezeki itu kini sedang bersamamu. Ia mungkin belum tampil dalam bentuk yang mewah, tapi ia mulai memperbaiki caramu melihat dunia. Ia mulai membenahi hubungan-hubunganmu. Ia mulai menguatkan kesehatanmu. Ia mulai memperluas rasa cukup di dalam dadamu. Dan sebentar lagi, ia akan terlihat pula dalam bentuk materi yang selama ini kau butuhkan. Namun lebih dari itu, engkau kini tahu bahwa dirimu tidak pernah kekurangan. Bahwa engkau bukan korban, bahwa engkau bukan orang yang tertinggal. Engkau adalah jiwa yang terpilih yang dituntun perlahan menuju pintu takdir dan kini sedang berdiri di ambangnya. Tarik napas pelan, lepaskan perlahan, buka tanganmu, buka hatimu, izinkan semua yang baik, semua yang indah, semua yang ditunda, akhirnya masuk ke dalam ruang hidupmu yang suci. Dan bila pesan ini menyentuhmu, jika jiwamu merasa dilihat, maka jangan lupa untuk memberikan isyarat kepada langit. Tekan tombol suka sekarang. Berlanggananlah agar getaran semacam ini terus menyertai perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi berikutnya tidak luput darimu. Dan tuliskan di komentar angka 77 sebagai wujud penerimaan, sebagai kode keberanian, sebagai tanda bahwa engkau siap. Sebab setelah semua yang telah engkau lewat, hari ini bukan lagi tentang bertahan. Hari ini adalah tentang menerima, dan pintu itu telah terbuka.